Haleluya. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan membesarkan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita berdiri. Kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
puji-pujian dari seluruh anak sekolah minggu, biar anak-anak kita semakin hari semakin giat di dalam Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian dari saudara Ferdi. Kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang ada, Dewa Komite Pujian, telah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi di tempat ini. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ferdi Edwin Kalare. Saya beribadah di tempat ini dulunya bersama bersama Guru. Sekarang dia sudah jadi bapak. Dia sudah jadi bapak Gafra sekarang. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu Saudara. Saya kenal bapak di tempat ini. Ini Bapak Menerset ini kita pegang Pemberde. Jadi puji Tuhan memang dengan Kak Angki masih kenal saudara. Jadi puji Tuhan memang saya tahu tempat ini. Saya sangat diberkati beribadah di tempat ini. Karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya masih boleh berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Hari ini saya boleh beribadah di tempat ini. Kesaksian saya dan dari kampung sampai di tempat ini, memang cuaca dari sana sampai sini kurang lebih sama, Bapak. Di sana 1 minggu itu kalau boleh dihitung mungkin cuma 2 kali itu matahari dapat lihat. Itu pun cuma dihitung jam. Ini cuaca sangat ekstrim, makanya saya lihat ada beberapa tetangga di tempat ini juga keadaannya sama, batuk, beringus, penyakit yang biasa. Nah, puji Tuhan, saya di sini ada sementara kerja dengan teman. Jadi ya mungkin beberapa waktu ke depan saya masih berada di tempat ini. Saya masih lagi rindu beribadah dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Karena dulunya memang saya suka beribadah di tempat ini karena ya itulah yang Tuhan berkata, di mana kita mempunyai damai sejahtera, di situ pasti kita akan bertumbuh. Amin. Nah, puji Tuhan, terima kasih. Seperti yang Bapak Ibu lihat, saya masih ada sampai ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita di tempat ini, kita boleh datang beribadah di tempat ini. Mari kita mulai setia, kita boleh lebih lagi setia untuk melayani Tuhan. Karena ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan pasti memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya rasa itu adalah kesaksian yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Saudara, dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kesaksian dari saudara Ferdi. Tuhan Yesus memberkati. Kita masih memuji Tuhan. Kita berdiri, kita angkat satu pujian. Oleh darah anak domba. Haleluya.
sangat menyayangi kami Tuhan. Engkau sangat menyayangi kehidupan kami, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal, agar hidup kami selalu terjamin lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab itu firman-Mu selalu datang kepada kami, memberitahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kami dapat lakukan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ini. Kami sadar bahwa kami ada sampai pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amen.
Tuhan sudah menuntun setiap langkah kami. Tuhan sudah menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Engkau sudah meluputkan kami dari kecelakaan. Engkau sudah membebaskan kami dari belenggu dosa. Engkau sudah membawa kami keluar dari maut pada terang Tuhan yang membawa kepada kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, sebab hanya firman-Mu saja yang mengerti dan memahami kehidupan kami. Sebab itu berfirmanlah bagi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja kepada setiap kami. Ketika firman-Mu Tuhan sampaikan, biar setiap telinga-telinga yang ada boleh membuka telinga sehingga mendengar firman Tuhan dengan baik. Amen. Dan merenungkan itu, menyimpannya di dalam hati, sehingga firman-Mu akan bertumbuh dan akan berbuah-buah yang sangat banyak, dan Tuhan akan menikmati setiap buah yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus pada setiap kami, jamah kami, lembutkan hati kami, biar firman-Mu itu boleh tertanam dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Syukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita syukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua. Kita tetap setia sampai pada saat ini. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena kita sadar tidak ada yang dapat kita balaskan dalam kehidupan kita selain kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga rindu untuk selalu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang selalu menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebab itu mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama beberapa ayat di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13, kita mulai saja membaca dari ayat yang ketiga dan sampai ayat 8. Kita akan membaca bersama-sama beberapa ayat tersebut, dan saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan membaca dengan suara yang baik, dengan suara yang terdengar dengan baik. 1, 2, 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada banyak orang. Di ayat 1 dan 2 situ dijelaskan ketika Yesus keluar dari rumah itu, kemudian ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, dan kemudian karena begitu banyak orang mengikuti dia dan Yesus naik ke perahu. Di atas perahu itu Yesus berbicara kepada mereka, termasuk juga berbicara kepada murid-muridnya. Nah, ketika kita juga lihat di dalam Markus pasal 4 ayat 13, Markus pasal 4 ayat 13 saya akan membaca. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini?
Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ini merupakan pernyataan Yesus yang sama, dalam cerita yang sama, yang dituliskan oleh penulis Injil Markus mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, jadi di ayat tersebut menjelaskan bahwa ini merupakan perumpamaan yang sangat mendasar. Ini merupakan perumpamaan yang awal yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia menyampaikan beberapa atau sejumlah perumpamaan yang lain. Dan di situ dikatakan bagaimana kamu akan dapat memahami perumpamaan yang lain kalau kamu tidak mengerti perumpamaan ini. Nah, oleh sebab itu di situ kita bisa mengetahui bahwa Yesus ingin mengatakan ini perumpamaan yang sangat dasar yang harus kita ketahui supaya kita akan juga bisa mengetahui, memahami dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain. Nah, makanya ini sangat penting bagi kita untuk dapat kita pahami dulu supaya kita dapat memahami perumpamaan-perumpamaan yang lain. Jadi sekali lagi ini merupakan perumpamaan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Ada 4 gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka mengenai benih yang ditabur. Kita mungkin sudah banyak kali mendengar ini, tetapi kita terus perlu melihat lebih dalam lagi dan terus mengulang bagian ini, karena sekali lagi ini merupakan sesuatu yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang harus kita pahami untuk dapat memahami bagian-bagian lain. Nah, sekali lagi Yesus memberikan 4 gambaran mengenai benih yang ditabur. Dikatakan sebagian benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi memang ketika kita melihat situasinya dan ketika kita juga melihat kondisi ya, latar belakang pada masa itu, di mana ketika orang menabur kurang tidak diketahui dalam konteks ini berbicara mengenai menabur benih apa, tetapi bisa diberikan satu gambaran kondisi yang ada pada saat itu ketika seseorang menabur. Berdasarkan beberapa literatur yang ada, katanya ketika pada masa itu orang-orang menabur, dia membawa semacam ada tempat untuk dapat menaruh benih itu yang akan ditabur. Kemudian ketika diambil dari pinggir itu akan disebarkan, dibuang benih-benih itu. Jadi ada sekian banyak benih yang dipegang kemudian dibuang. Nah, benih-benih itu tidak jatuh atau tidak tertabur hanya di satu titik saja, tetapi di beberapa titik, termasuk diantaranya adalah di pinggir jalan. Jadi kan biasa kan kalau di kebun kan biasa kalau menanam itu ada, kalau orang Minasa litir, orang Indonesia bilang litir, itu pinggir-pinggir untuk tanpa jalan. Nah, di tengah-tengah itulah yang biasanya yang akan ditaburkan benih. Tapi ini kondisinya dia ditabur. Jadi sebagian ada yang tertabur di pinggir jalan, sebagian ada ditabur di satu lokasi, ada yang tertabur di tanah yang berbatu-batu, ada juga yang tertabur di tanah yang ada semak durinya, banyak semak durinya. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Jadi seperti itu, karena dikatakan sebagian. Nah, jadi sekali lagi Yesus memberikan gambaran mengenai benih yang jatuh di tanah yang berbeda-beda. Ada yang di pinggir jalan, ada di berbatu-batuan, kemudian ada di semak duri, dan kemudian ada di tanah yang baik. Nah, ini merupakan benih yang ditabur kemudian jatuh di tanah yang berbeda-beda itu. Ini merupakan, jadi benih itu merupakan respon di dalam mendengar, karena di ayat
di dimulai dari ayat 19 kepada setiap ayat 18 dulu. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar tentang kerajaan sorga. Jadi Yesus ingin memberikan penjelasan terhadap gambaran benih yang jatuh. Walaupun kepada orang banyak itu Yesus tidak memberitahu artinya. Mereka tidak mengerti tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan. Sehingga murid-murid juga berkata, apa sih pengertian, apa sih maksud dari perumpamaan yang kau sampaikan Yesus? Kemudian Yesus bilang, ya kepada mereka tidak diberitahu, tetapi kepada kamu aku beritahu. Nah, sehingga di ayat 18, 19 dan seterusnya Yesus memberikan penjelasan mengenai arti perumpamaan tersebut. Sehingga kita bisa dapatkan di sini bahwa benih yang jatuh itu merupakan respon mendengar firman Tuhan. Dan lagi saya mau katakan, benih yang jatuh itu merupakan respon mendengar firman Tuhan. Dan jenis tanah-tanah yang ada itu merupakan kondisi hati. Nah, jadi dua hal ini perlu kita pahami. Dalam kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, sangat penting kita melihat dua hal ini, yaitu respon mendengar dan kondisi hati. Bagaimana respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Bagaimana kondisi hati kita ketika firman itu diberitakan, disampaikan kepada kita? Dan 4 gambaran itu dikatakan benih yang jatuh di pinggir jalan, kan dia tidak bisa masuk. Karena di pinggir jalan itu tanahnya keras. Sehingga ketika burung lewat, dia akan memakan benih itu, habislah benih itu. Dia tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Bertumbuh saja tidak, apalagi berbuah. Nah, makanya ini merupakan gambaran mengenai respon orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mereka yang digambarkan atau diumpamakan benih yang jatuh di pinggir jalan, itu adalah orang yang merespon firman Tuhan ketika disampaikan. Responnya dengan apa? Mengeraskan hati. Sama seperti tanah kan di pinggir jalan keras. Ketika firman Tuhan itu datang, seringkali atau terkadang firman Tuhan itu datang dengan keras, dengan tajam, dengan beban yang begitu berat. Sehingga ketika ini yang digambarkan sebagai benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mengeraskan hati ketika mendengarkan firman Tuhan. Mungkin bagi dia ini firman Tuhan ini tidak cocok bagi saya, tidak sesuai ini. Bukan mau saya ini firman Tuhan yang ini. Padahal firman Tuhan, semua firman Tuhan itu adalah baik bagi kita. Tapi bagi sebagian orang yang digambarkan oleh Yesus dengan benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang merespon firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu diberitakan, memang semuanya ini kalau kita lihat ya, 4 jenis benih yang jatuh itu, keempat-empatnya itu dikatakan mereka itu mendengar. Baik benih yang jatuh di pinggir jalan, mendengar. Baik benih yang jatuh di batu-batuan, mendengar. Baca di ayat 18 sampai seterusnya. Yang jatuh di semak duri, mendengar. Yang jatuh di tanah hati, di tanah yang baik, mendengar. Sama-sama mendengar. Tetapi ketika mendengar, responnya berbeda-beda. Yang di pinggir jalan, responnya mengeraskan hati. Mungkin karena tidak sesuai dengan firman. Wah, ini bukan firman Tuhan bagi saya ini. Tidak cocok. Tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya ingin firman Tuhan itu firman yang bicara berkat, mujizat, keberhasilan. Ya, itu juga merupakan salah satu bagian. Tetapi tadi kan saya katakan terkadang
Ketika kita mendengar firman Tuhan itu datang keras, tajam, berat, atau sukar. Sehingga ketika datang firman Tuhan itu, ini tidak cocok. Dia mengeraskan hatinya. Tidak membuka hatinya supaya benih itu masuk dalam hatinya. Oleh sebab itu, kita perlu ya memahami sekali lagi dengan baik bahwa firman Tuhan, semua firman Tuhan, bentuk firman Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Walaupun sekali lagi saya mau katakan, terkadang firman Tuhan itu datang begitu keras, begitu tajam, menusuk, tersinggung saya, sakit, rasa-rasa mau berteriak mungkin ketika ada pendeta khotbah, ya kan? Bukan kayak gitu pendeta. Wah, ya, berat. Sehingga begitu beratnya firman Tuhan, ya firman Tuhan itu ditinggalkan. Berat, sukar. Ini firman Tuhan yang bilang. Dan sekali lagi firman Tuhan itu datang kepada kita dengan tujuan yang baik bagi kita. Sebab itu Yesus memberikan gambaran mengenai benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah benih yang ketika firman itu datang direspon dengan apa? Mengeraskan hati. Tidak membuka hati untuk firman itu masuk ke dalam hati. Selanjutnya, jenis benih yang jatuh di tanah berbatu-batuan. Sekali lagi, semua sama-sama mendengar. Sehingga yang kedua juga dikatakan, ketika benih itu jatuh di tanah berbatu-batuan, kemudian di ayat 18, 19 dan seterusnya, diartikan bahwa benih yang jatuh di tanah berbatu-batuan adalah orang yang mendengar, tetapi karena hatinya tipis. Di ayat sebelumnya dikatakan tanahnya tipis. Tanah itu kan berbicara hati. Jadi benih yang jatuh di tanah berbatu-batuan adalah benih yang jatuh di hati yang tipis. Susah. Benihnya hanya masuk sedikit. Ketika matahari terbit, kemudian menyinari daun menjadi layu, kering, dan matilah pohon itu. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, merespon firman Tuhan itu di tanah yang tipis, firman Tuhan itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Tipis. Hatinya tipis. Coba kita baca di ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. Sekali lagi, semua mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, senang dia. Apalagi kalau khotbahnya lucu, saudara-saudara. Wah, senang. Ya kan? Apalagi tadi sekali lagi saya katakan khotbahnya, wah, senang dia. Banyak khotbah-khotbah yang wah hanya banyak dengan lelucon saja. Tetapi tidak mempunyai makna yang mendalam, yang berarti bagi kehidupannya. Nah, jadi sekali lagi, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kalau tanah hati kita tipis, ketika firman itu disampaikan, wah, tidak bertahan lama. Ketika datang penindasan, ketika datang penganiayaan, firman Tuhan sendiri yang bilang orang itu akan murtad. Wah, saya perlu saksikan, saudara, perlu sampaikan. Ada
begitu banyak orang yang murtad hari-hari ini. Bahkan orang yang bisa dikatakan dia punya jabatan, punya kedudukan di dalam gereja. Ya. Bahkan orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang belajar Alkitab dengan disiplin ilmu pendidikan teologi tinggi juga. Ada yang murtad, saudara-saudara. Ada orang yang saya kenal, tapi saya tidak perlu sampaikan karena ini live streaming. Banyak orang tidak habis pikir. Kenapa ya? Orang punya disiplin ilmu tinggi dalam pendidikan teologi. Tapi saya coba untuk memahami Tuhan. Mengapa bisa terjadi demikian? Walaupun sebelum saya coba lebih memahami bagian ini, saya mendapatkan pencerahan. Ya, walaupun dia belajar dengan disiplin ilmu tinggi, dia punya pengetahuan. Dia hanya sekedar punya pengetahuan, tetapi dia tidak mampu mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik, dengan tepat. Kan sama-sama mendengar. Orang mendengar ya pastinya sedikit banyaknya sebentar atau lamanya, jadi sedikit banyaknya atau sebentar atau lamanya dia masih tersimpan di memori otak. Bisa saja pada saat ini masih hangat, ingat, tapi bisa saja nanti pulang lupa. Apa kan tadi tuh khotbah tadi kan? Lupa. Bisa saja nanti minggu depan lupa. Iya kan? Sedangkan pengkhotbah saja bisa lupa nanti. Habis khotbah ini DP besok apa ya, kita ada khotbah apa kemarin ya? Ada saudara-saudara, saya juga pernah mengalami itu. Tapi ketika lupa, coba ingat lagi. Wah. Nah, makanya di sini juga kita perlu memahami bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, kita jangan hanya mendengar begitu saja. Kita harus benar-benar memahami dengan baik firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan cuma sekedar didengar atau bukan hanya sekedar dihafal. Ya. Firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk menghafal. Betul. Ada atau tidak firman Tuhan bilang suruh hafal? Suruh baca. Ya, suruh baca. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya baca terus menerus. Dan bukan hanya cuma baca-baca. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian ayat 3. Berfirmanlah ia, roh Allah melayang-layang. Wih, hafal saudara-saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu hafal. Ya, pasalnya, ayatnya hafal. Ya, bagus kalau kita bisa menghafal. Tetapi bukan hanya sekedar sekali lagi kita menghafal firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mau kita merenungkan. Artinya apa? Kita mau berusaha lebih dalam lagi memikirkan supaya kita dapat mengerti firman Tuhan. Supaya kita dapat mengerti firman Tuhan. Supaya kita dapat memahami firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan yang dimaksud itu? Sama seperti murid-murid. Murid-murid kan belum mengerti. Makanya murid-murid bertanya, guru, apa maksud perumpamaan itu? Yesus bilang kepada mereka, tidak kuberitahu, tetapi kepada kamu kuberitahu. Tapi di sini ada tanggapan daripada murid-murid. Ada tanggapan ingin mengerti apa yang dimaksud dari apa yang disampaikan. Makanya begitupun juga ketika kita merespon, jangan hanya cuma dengar, tapi kita tidak mengerti. Sama seperti tadi, jangan kita hanya baca. Baca. Kita sudah baca sampai di mana ini? Sampai di mana Ibu Gembala? So di Yeremia.
Kadangkala pas mau baca, so lupa so di pasal mana, Kang? Ya kan? Wah, baru begitu saja so lupa, saudara. Nah, makanya saya mau katakan ini, ya kita harus membaca firman Tuhan, tapi bukan hanya sekedar membaca. Jelas firman Tuhan beberapa mengimplementasikan, mewujud nyatakan firman itu dalam kehidupan kita. Tapi kita harus memulai dengan apa? Mengerti, belajar, bukan cuma dengar. Habis ibadah dengar firman Tuhan, sudah. Sampai di rumah apa? Ya pokoknya pikirlah keluarga, pikirlah pekerjaan dan sebagainya. Sehingga apa? Sama seperti gambaran ini, tipis. Ketika datang penindasan, penganiayaan, murtad. Ya, karena tidak paham. Karena di bagian lain juga dikatakan, kalau tidak mengerti maka tidak akan percaya dan tidak akan menerima keselamatan itu. Karena apa tadi? Ada persoalan, ada pergumulan, penganiayaan, penindasan, dia tidak tahan. Terpaksa dia harus mencari jalan keluar dan meninggalkan firman itu sehingga dia menjadi murtad. Lanjut di bagian yang ketiga. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ketiga, mirip-mirip yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Yang ketiga ini semak duri. Kan kalau ada benih padi atau gandum dan sebagainya, di situ juga biasanya kan ada tumbuh-tumbuhan lain yang sejenis, rumput, ilalang, dan seterusnya. Terkadang bisa bertumbuh bersamaan. Bahkan ada bagian lain firman Tuhan mengatakan ketika ini gandum ini tumbuh dan ini itu gandum. Jadi biarkan saja. Nanti ketika dia akan bertumbuh akan terlihat perbedaannya, mana gandum, mana ilalang. Dapat tahu, wih, waktu bertumbuh sama-sama, wih mantap. Tuh jemaat A, wih dapat lihat bertumbuh. Jemaat B dapat lihat bertumbuh, sama-sama bertumbuh, sama dapat lihat. Mau dapat lihat nanti pas DP masa berbuah. Kalau yang lalang tidak berbuah, jadi tidak bisa ditipu kebenaran. Karena kebenaran pasti akan menghasilkan, akan nyata. Tapi dalam konteks ini, ketika benih ini tumbuh dan kemudian semak ini, duri ini juga bertumbuh, itu akan menghimpit tumbuhan tersebut sehingga apa? Tidak berbuah. Karena apa? Karena kekhawatiran dunia. Kemudian tipu daya kekayaan di dalam Markus atau Lukas, di situ juga ditambahkan dengan kenikmatan dunia. Seringkali persoalan dunia ini, hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini seringkali, aduh Tuhan. Apalagi kalau waktu beberapa tahun lalu, waktu COVID masih meningkat sangat tinggi, wah kita tidak bisa kerja, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dibatasi ruang gerak kita, ya kan? Sehingga persoalan ekonomi muncul, persoalan sosial, bahkan persoalan di dalam rumah tangga muncul, ya kan? Karena apa? Bukan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Aduh, saya mau makan apa ini? Saya tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan uang. Kemudian saya akan bagaimana saya bisa mendapatkan uang dan bisa menafkahi kehidupan keluarga saya? Kami hanya harus di rumah saja. Wah, muncullah berbagai persoalan yang semakin
besar dan semakin banyak, sehingga persoalan ini yang semakin memenuhi hidupnya, memenuhi hatinya, semakin menghimpit firman yang seharusnya bertumbuh dalam kehidupannya. Bahkan kenikmatan dunia di dalam Markus atau di dalam Lukas dikatakan, wah, karena hatinya cenderung terhadap hal-hal yang merupakan kenikmatan dunia. Wah, dunia, kalau dunia menawarkan sesuatu yang wah ini enak, ya kan, wah ini mantap ini, ya kan, ya mungkin contohnya kalau di dunia apa istilahnya hiburan malam, hiburan-hiburan tertentu yang cenderung membawa kehidupan manusia itu semakin menjauh daripada Tuhan, atau narkoba yang ya mungkin bagi sebagian orang ketika sudah merasakan menikmati, wah asik, sudah tidak pusing, ya kan, wah ketika menghisap atau mengkonsumsi itu, wah pokoknya enjoy, nikmat hidup, ya itu kan kenikmatan dunia. Tuhan ini sampaikan, kenikmatan dunia, kekhawatiran dunia itu akan semakin menghimpit firman yang ada dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya apa? Tidak akan berbuah. Makanya beberapa kali saya sampaikan, perlu kita memahami, memeriksa kondisi hati kita. Jangan biarkan hati kita keras. Jangan biarkan hati kita berbatu-batu. Waktu lalu juga saya sudah jelaskan, hati yang berbatu-batu itu apa? Penuh dengan hal-hal dunia, kejahatan, kenajisan, kemunafikan, kedengkian, dan lain sebagainya. Itu harus dibuang, dikeluarkan dan dibuang dalam kehidupan kita, sehingga hati kita itu hanya akan terisi dengan firman Tuhan. Ya, seperti itu. Dan ayat terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini tiga hal ini pada dasarnya adalah ingin memberikan gambaran bahwa buah yang dihasilkan itu begitu banyak. Ya, ini kan biasa kalau orang Israel atau orang Yahudi itu ketika ketiga bilangan tersebut, baik 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, itu ingin menunjukkan bahwa buah yang sangat banyak sekali. Makanya kalau kita mau supaya benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita, karena tadi di awal saya katakan firman Tuhan itu sangat penting dan berarti dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita bisa saja menjadi orang yang murtad. Kalau kita murtad, apa? Alamat kita kemana? Ke neraka, saudara-saudara. Itu harga mati. Makanya kita perlu terus firman Tuhan itu semakin bertumbuh dan harus berbuah dalam kehidupan kita. Harus kita keluarkan hal-hal yang tidak memberikan ruang bagi firman Tuhan itu dalam hati kita. Dan firman Tuhan itu juga sebenarnya ketika dia datang dengan begitu tajam, ketika firman Tuhan itu tajam, dia sebenarnya ingin bongkar hati kita, bongkar yang keras, bongkar batu-batu, bongkar itu benih-benih semak duri, saudara-saudara. Ya, ketika dia datang begitu keras, ya, sampai dengan alat-alat kan. Kalau orang mau zaman sekarang kan,
kalau mau mau bongkar tanah itu gampang, coba pakai ekskavator atau pakai itu alat ini. Untuk apa? Supaya baik batu-batu itu keluar, diangkat, dan mungkin benih-benih bibit daripada semak duri itu akan cabut. Itu dia mulai bertumbuh, tetapi dia kalah dengan benih semak duri yang sudah bertumbuh lebih dulu. Makanya perlu dibongkar, dibersihkan. Makanya sekali lagi mau dikatakan, ini hati kita harus siap untuk dibongkar oleh firman Tuhan. Ketika dia datang dengan begitu tajam, biarkan. Mungkin sakit, biarkan saja firman Tuhan itu datang. Tetap tenang, dan luaskan firman Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi kita perlu membuka hati kita untuk firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Luaskan firman Tuhan itu dan biarkan Roh Kudus yang bekerja dari dalam hatimu. Supaya apa? Supaya kita dapat mengerti. Seringkali pikiran kita ini terbatas. Kita tidak mampu untuk mengerti firman Tuhan. Sama seperti murid-murid. Guru, apa yang dimaksud? Kita perlu mendapat penjelasan, pengertian dari Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini kita perlu mendapatkan pencerahan daripada Roh Kudus. Buka hati kita, biarkan Roh Kudus bekerja. Kita bertanya kepada Roh Kudus, apa yang memahami, sehingga firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita dan akan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, nanti ada khotbah selanjutnya, kelanjutan dari firman Tuhan ini. Tapi biarlah firman Tuhan ini akan masuk dalam hati kita, memberikan kita pengertian, memberikan kita pemahaman untuk kita semakin lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan.
biarkan Roh Kudus bekerja. Sudah begitu banyak firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Mungkin sampai saat ini masih hanya di pinggir hati kita. Firman itu masih menunggu firman-firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sekian banyak mungkin masih menunggu di permukaan hati kita. Karena kita mungkin beberapa waktu kesempatan ini, mari coba kita merenungkan. Tuhan, ingatkan firman-firman-Mu yang Tuhan Engkau sudah sampaikan kepada kami, agar firman itu masuk dalam hati. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus bekerja. Buka pikiran ini. Yesus dalam Matius 13 katakan, percuma bangsa ini, mereka mendengar dan mendengar, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka melihat dan terus melihat, tetapi mata mereka buta. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, mungkin ada banyak hal dalam kehidupan kita, kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi itu belum menempati di ruang hati kita yang baik. Firman Tuhan itu sangat baik bagi kehidupan kita. Percayalah pada firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu sangat baik. Walaupun mungkin di awal itu kita merasa tidak begitu baik dalam kehidupan kita, tapi ketika firman Tuhan itu akan terus semakin masuk dan semakin bekerja dalam kehidupan kita, keajaiban Tuhan terjadi, baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin hari-hari ini kita tidak begitu merespon firman Tuhan, sehingga ketika masalah datang, tekanan berat datang, kita mundur daripada firman Tuhan, kita mundur daripada kita mundur daripada persekutuan. Haleluya. Tuhan rindu mengumpulkan anak-anaknya. Tuhan rindu mengumpulkan kita untuk memberi makan, memberikan kehidupan. Tapi ketika firman Tuhan itu datang dan kita tidak menempatkan firman Tuhan itu dengan tidak baik, ketika kekhawatiran dunia, kita menyerah, kita tidak berdaya karena tidak ada firman dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika Tuhan datang dengan firman yang menghajar, karena Tuhan ingin kita tetap berada dalam pemeliharaan. Tuhan tidak mau kita jauh keluar, semakin menjauh daripada hadirat-Nya. Karena di luar hadirat Tuhan, ayo berkata, aku ada diberkati Tuhan, karena Tuhan yang menjaga, memagari kehidupan. Haleluya. Buka hati terus, selalu Tuhan datang mengetuk. Buka hatimu, buka hatimu. Aku datang ingin masuk ke dalam hatimu.
Aku datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya.
Haleluya. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan.